sekarang bisa kita mulai ke intinya ya. Tadi hanya pengantar saja mengenai kurikulum. Jadi sekarang kita akan membahas apa sih kurikulum prototipe 2022 itu, karakteristiknya apa, strukturnya apa, dan kenapa harus menggunakan kurikulum prototipe 2022 untuk di ajaran yang akan datang. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kita bisa akan share screen hari ini. Baik, jadi ini apa ya? Kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Jadi sebenarnya kurikulum ini, kurikulum apa itu? 2022 ini, prototipe 2022 ini hanya untuk membantu pemulihan pembelajaran. Yang 1 tahun kemarin pembelajaran itu sangat-sangat menurun drastis seperti itu. Bukan hanya menurun drastis ya, hampir di kelas PAUD atau di tingkat SD itu hampir sama sekali tidak ada pembelajaran. Oke, baik, saya mulai dulu ya. Oke, jadi di sini ada 4 agenda yang ingin saya bahas. Yang pertama ada lini masa kebijakan kurikulum, yang kedua karakteristik kurikulum, dan yang keempat struktur kurikulum. Oke, kita mulai dari ini ya. Jadi kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Ini merupakan program Kemendikbud ya, Pak Nadiem, untuk melakukan pemulihan pembelajaran yang semula mati total pembelajaran itu sejak adanya COVID, lalu ada pemulihan melalui perubahan kurikulum ini. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami kan ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi, untuk di pra-pandemi ini, kita menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan di pandemi, mulai masuk pandemi 2020 sampai 2021 kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau bahasanya blended learning. Mungkin ada yang pernah dengar ya, blended learning gitu. Pembelajaran campuran begitu. Jadi ada yang menggunakan kurikulum 2013 semi kurikulum darurat. Jadi dicampur. Jadi tidak karuan kurikulum itu karena K13 dengan kurikulum darurat jadi dijadiin satu, akhirnya ya beginilah jadinya gitu. Banyak yang tidak jalan, banyak yang macet gitu kurikulumnya, dan anak-anak banyak yang tertinggal materi pembelajarannya seperti itu. Sebentar ya, ada azan terlebih dahulu, kita berhenti sejenak. Kita lanjut ya. Jadi dalam pandemi 2020 sampai 2021 kita menggunakan kurikulum 2013 masih dengan di blended atau dicampur dengan kurikulum darurat yang disederhanakan. Sedangkan 2021 sampai 2022 kita menambahkan kurikulum prototipe di SP. SP itu ada sekolah penggerak dan SMK PK. Saya kalau SMK PK ini kurang begitu paham ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Yang saya tahu cuma SP sekolah penggerak. Terus targetnya yaitu di pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024 itu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi di tahun 2022 nanti di tahun ajaran baru kurikulum prototipe adalah pilihan bagi semua satuan pendidikan seperti itu. Sedangkan di tahun 2024 yaitu adalah penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi dalam 2024 nanti Kemendikbud akan menentukan kebijakan kurikulum nasional. Jadi fix-nya kurikulum itu adalah nanti ada di 2024 seperti itu. Oke. Jadi di sini ada kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013. Jadi ini merupakan gambaran dari evaluasi kurikulum K13, yaitu yang pertama ada ide kurikulum, desain struktur, dan isi. Yaitu setelah itu kita dievaluasi sama Kemendikbud, setelah dievaluasi dokumen, lalu evaluasi implementasi. Jadi evaluasi dokumen itu bisa dikatakan adalah panduan-panduannya mengenai kurikulum K13. Idenya, desainnya maupun struktur dan isinya itu kita evaluasi di Kemendikbud sama Kemendikbud dievaluasi secara dokumen, lalu dievaluasi secara implementasi. Ini berjalan dengan baik enggak sih kurikulum ke 2013 di satuan pendidikan? Nah, seperti itu. Jadi evaluasi implementasinya itu bisa sosialisasinya, apakah K13 ini sudah disosialisasikan dengan baik dengan oleh Kemendikbud? Setelah evaluasi sosialisasi ada evaluasi kesiapan GTK. Gurunya ini sudah siap enggak? Begitu untuk K13. Terus setelah gurunya sekolahnya siap enggak?
setelah sekolahnya baru proses pembelajarannya dan penilaian hasil belajarnya. Jadi kerangka kerja evaluasi K13 ini ada beberapa poin, yaitu ada sosialisasi, kesiapan GTK, kesiapan sekolah, kesiapan dinas pendidikan, dan proses belajaran. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Ini ada catatan adalah evaluasi yang telah dilakukan merupakan hasil kompilasi berbagai kajian, penelitian, dan monef yang dilakukan berbagai pihak, antara lain Puskurjar, direktorat terkait, dan berbagai perguruan tinggi. Oke, ini hasil evaluasinya ya, mengenai tadi itu sosialisasi kesiapan GTK, sekolah, dinas, dan proses belajarnya. Yang A, poin yang pertama yaitu K13 itu terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Kira-kira teman-teman yang sekarang masih dalam masih dalam status pendidik, itu mungkin merasakan gitu, kalau K13 ini terlalu sulit, terlalu luas gitu, cakupan materinya terlalu luas. Jadi kebebasan untuk belajar itu juga baik, tetapi juga menyulitkan. Karena apa? Karena di sana tidak ada batas-batas, tidak ada sekat-sekat begitu. Tidak sama kayak KTSP, yang apa-apa itu dibatasi, yang apa-apa itu dikasih sekat seperti itu. Jadi karena terlalu luas, menjadi sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didiknya. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam ya, yang dikatakan oleh Doni tadi. Kenapa kita harus menggunakan kurikulum nasional? Kenapa kita harus menggunakan kurikulum nasional, sedangkan di daerah-daerah di Indonesia itu mempunyai budaya dan adat yang beda-beda? Kenapa tiap daerah bikin kurikulum sendiri aja? Nah, ini jawabannya sebenarnya. Jadi di nasional itu pun, bahkan di acuan kurikulum nasional itu ada poin tersendiri mengenai situasi dan kebutuhan di satuan pendidikan maupun daerah dan peserta didiknya. Di daerah tersebut ada apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dijadikan pembelajaran di daerah tersebut, seperti itu. Untuk yang ketiga, mapel informatika bersifat pilihan. Padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Nah, ini juga merupakan yang kontroversi ya di akhir-akhir K13 ini, karena apa? Informatika ini hal yang mutlak, hal yang wajib untuk kita berikan kepada kepada peserta didik. Kenapa? Karena teknologi ini mau tidak mau kita harus belajar itu. Jangankan kita jadi guru ya, bahkan hal-hal yang kecil remeh-temeh pun itu memang kita harus melek tentang teknologi seperti itu. Jadi tidak ada sekarang alasannya karena dia guru tidak bisa mengoperasikan komputer. Karena saya dokter, saya tidak bisa mengoperasikan komputer. Itu bukan dijadikan alasan sekarang untuk kita tidak belajar teknologi seperti itu. Jadi ini hasil evaluasi yang perlu Kemendikbud lakukan ke depannya seperti itu. Untuk yang keempat yaitu pengaturan jam belajar. Masih menggunakan satuan minggu. Jadi per minggunya itu berapa jam seperti itu. Kalau teman-teman pernah lihat kurikulum secara nyata ya, itu memang di kurikulum nasional itu jam belajarnya itu bukan per hari tetapi per minggu. Jadi tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya kegiatan pembelajaran menjadi padat. Karena itu 1 minggu ya, dalam 1 minggu harus target tercapai 30 jam dan lain sebagainya. Itu menjadikan satuan pendidikan lebih kesulitan dalam mengatur jadwalnya itu, menyusun kalender pendidikannya itu. Yang kelima, pendekatan tematik untuk yang PAUD dan SD ini ya. Dan mata pelajaran SMA, SMP, SMA, SMK, Diktara dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Ya, ini sebenarnya kemarin saya sempat ngobrol gitu sama yang orang-orang yang maksudnya bukan ngobrol sih, berusaha untuk nanya kepada teman-teman yang paham mengenai pendidikan, sebenarnya pendekatan tematik ini efektif enggak sih gitu. Kemarin sama siapa? Sama Hadi. Hadi kan memang iya, Hadi juga sempat diskusi sama saya mengenai pendekatan tematik itu. Karena kok hanya ada satu pendekatan dalam pembelajaran di Indonesia ini. Kenapa tidak bikin pendekatan-pendekatan yang lain seperti itu?
Itu yang menjadi kelemahan dari K13 ini. Terus yang terakhir yaitu struktur kurikulum pada jenjang SMA yang mata pelajaran pilihan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS atau bahasa. Gengsi perminatan juga dipersepsi hierarkis ya ini. Ini orang-orang yang apa ya? Jadi ada hierarki seperti itu. Jadi yang IPA itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada yang IPS, atau yang IPS jauh lebih tinggi daripada yang bahasa. Jadi ada hierarkinya, ada kedudukannya. Itu yang keliru. Itu geng apa itu yang apa bahasanya? Mata pelajaran pilihan itu menjadikan kita membentuk sistem-sistem tersendiri, kita membentuk paradigma tersendiri, membentuk kelas-kelas tersendiri bahwa yang kelas IPA itu lebih tinggi. Padahal kan tidak begitu. Harusnya kan IPA, IPS ataupun bahasa itu kedudukannya sama. Kenapa kok jadi hierarki, jadi ada atas bawah, ada pinter enggak? Nah itu. Kita sering melihat video-video mengenai apa itu? Kalau anak IPA nanti seperti ini, kalau anak IPS begini. Kalau anak IPS itu hanya bisa guyon, bercanda, kalau anak IPA itu serius-serius. Nah, itu menjadikan stigma di dalam peserta didik di SMA, itu jadi mendarah daging. Iya, anak IPS memang begitu, sering bercanda apa, kalau anak IPA ya serius, pintar matematika dan itu perlu kita hancurkan paradigma seperti itu. Itu mungkin karena bentukan dari K13 ini, karena memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain IPA, IPS atau bahasa. Jadi kalau kita lihat hasil evaluasi ini, kemungkinan bahwa untuk tahun 2022 ini peminatan ini akan dihapuskan sama Kemendikbud. Kalau kita lihat hasil evaluasi yang ada di PowerPoint ini, yang ada di Kenapa? Karena kurang memberikan keleluasaan. Bisa jadi nanti siswa itu bebas aja mau masuk apa, entah mau masuk matematika, apa masuk bahasa. Bahkan sekarang di tingkat pendidikan tinggi itu ada pertukaran pelajar, ada pertukaran mahasiswa, ada apa itu? Kita bisa masuk ke prodi ini atau kita bisa masuk ke prodi yang lain. Itu membuat apa ya? Membuat kita itu jadi lebih terbuka kepada pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini evaluasi implementasi K13 tadi, evaluasi dokumennya, sekarang yang dievaluasi adalah implementasinya. Yang A, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Ini saya rasakan sendiri ya, terutama sebagai operator juga. Jadi komponen perangkatnya itu sangat banyak. Bukan hanya menyulitkan guru, juga menyulitkan operator dalam mengetik, dalam menyusun dan lain sebagainya. Itu nyata sudah, tidak perlu dijelaskan lagi kalau ini. Yang B, rumusan kompetensi yang detail. Jadi KI-KD-nya itu terlalu detail selama masih K13. KI-nya ini, KD-nya ini terlalu detail dan sulit dipisah-pisah. Dan terpisah-pisah, sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi K13. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya. Cek sendiri mengenai kompetensi yang ada di K13 apa saja. Seperti itu. Saya tidak akan membahas kompetensi apa saja yang ada di K13 karena nanti yang dibahas akan panjang seperti itu. Dan strategi sosialisasi, pelatihan pendampingan dan monitoring implementasi K13 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai kebutuhan dan belum efektif. Nah, ini Kemendikbudnya yang bilang seperti ini, sosialisasinya yang kurang seperti itu. Jadi memang ini perlu perbaikan dari tingkat pusat sampai ke akar-akarnya seperti kesatuan pendidikan agar pendidikan kita ini lebih maju. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk yang ini ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman screenshot atau teman-teman tandai di slide berapa, nanti bisa ditanyakan. Saya rasa ini tidak ada hal yang perlu kita bahas lagi ya untuk hasil evaluasinya ini ya. Oke, sekarang ke karakteristiknya. Oke. Benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototipe menunjukkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu ada orientasi holistik, berbasis kompetensi bukan konten, kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi holistik itu adalah keseluruhan. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non akademis, kompetensi kognitif, sosial emosional dan spiritual.
yang disebut dengan orientasi holistik. Sedangkan berbasis kompetensi bukan konten, ini yang disebut adalah kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Jadi tiap peserta didik, tiap siswa itu mempunyai kompetensi atau mempunyai kelebihannya secara masing-masing. Jadi tidak bisa anak yang tidak bisa matematika dipaksa bisa matematika. Itu mungkin yang ingin disampaikan di poin nomor 2 ini. Jadi yang dikembangkan itu kompetensinya, bukan konten atau materi tertentunya seperti itu. Kalau sudah tidak bisa bahasa, sudah jangan dipaksakan seperti itu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Yaitu kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Oke, kita lanjut. Oke, ini kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi ini karakteristik utamanya yaitu pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Yaitu karakter ini yang disebutkan adalah iman, takwa, akhlak, mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua ada fokus pada materi esensial. Sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Jadi, saya suka dengan Pak Menteri sekarang, karena apa? Karena membebaskan guru-gurunya untuk berkreativitas, berkreasi sebaik mungkin, tidak terpacu pada dokumen-dokumen yang ada, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu menyesuaikan dengan kemampuan murid. Jadi, guru yang pintar, pendidik yang pintar itu bukan pendidik yang paham atau mengetahui segala sesuatu. Yang pintar, pendidik yang bisa dikatakan pintar itu yang bisa membaca kebutuhan dari peserta didiknya. Jadi kalau siswa itu tidak bisa matematika pertambahan, jangan langsung dikasih perkalian, begitu. Jadi kita harus fleksibel, maksudnya kita tidak harus terpacu kepada dokumen-dokumen atau perencanaan itu. Perencanaan memang penting, tapi ketika itu tidak sesuai dengan kondisi murid, kondisi di lapangan yang ada, boleh kita keluar dari hal itu. Kalau tujuannya adalah dalam pengembangan diri peserta didik, itu sangat dibolehkan di sini. Harus fleksibel, menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Oke, kita lanjut. Ini ada pengembangan karakter, yaitu ada Pancasila, ada profil Pancasila, ada belajar melalui pengalaman, ada pengembangan karakter. Jadi di sini pengembangan karakter yang disebut adalah pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Waduh, ini sangat ditekankan ini karena pendidik sekarang banyak yang sudah tidak mempercayai Pancasila. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Waduh, ini berat ini, belajar melalui pengalaman. Jadi sebenarnya pengembangan karakter ini tidak hanya kita yang hanya duduk di bangku sekolah ya, bahkan kita yang duduk di bangku kuliah atau pendidikan tinggi itu penting sekali untuk experiential learning, itu belajar melalui pengalaman seperti itu. Bagaimana nanti implementasinya? Terus kan jangan keluar dari ini ya, nanti akan saya jelaskan mengenai konsep pengembangan karakter ini seperti apa nantinya seperti itu. Oke. Ini tabel 1 alur pengembangan dimensi iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini teman-teman nanti saya kirim sendiri sudah ya. Nanti teman-teman baca, mungkin bisa dijadikan acuan untuk anak-anaknya nanti atau kepada adik-adiknya atau kepada saudara-saudaranya mengenai alur perkembangan dimensi keimanan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Jadi ada sub elemen, jadi ini lengkap sebenarnya. Jadi kalau di PAUD itu, ini saya bacakan satu aja ya. Jadi di PAUD itu ada elemen mengenal mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Itu alur perkembangannya harus mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Itu untuk PAUD. Untuk anak usia 6 sampai 8, kelas 1 sampai 2, itu mengenal sifat-sifat utama Tuhan. Sang Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan mengenal kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan. Untuk yang kelas 3 sampai 4, ini sebenarnya ada semua sudah di panduan ini mengenai apa yang harus kita tempuh di umur ini. Kita harus bisa apa? Siswa itu harus bisa apa di umur sekian.
Ini ada sudah ada apa ya? Ada panduannya di sini. Jadi teman-teman tinggal baca sendiri, tinggal praktekkan sendiri kepada peserta didiknya atau kepada adik-adiknya. Gitu. Oke, tadi sempat menyinggung tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada 7 tema utama. Yang pertama yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Ini pendidik yang baik itu bukan pendidik yang banyak pengetahuan yang saya sampaikan tadi, tapi yang bisa membangunkan jiwa dari murid-muridnya, membangunkan hati dari murid-muridnya dan raganya. Ini perlu apa ya? Perlu dari dalam dulu untuk kita bisa membangunkan jiwa peserta didik seperti itu. Yang kedua adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Jadi mengenai teknologi itu sangat penting tadi untuk kita berada di jalur yang pas dalam kurikulum apa yang ditujukan, apa yang menjadi tujuan oleh Kemdikbud ini. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat gaya hidup berkelanjutan, yang kelima kearifan lokal, yang keenam kewirausahaan, yang ketujuh suara demokrasi. Jadi ini sebenarnya kalau kita bahas satu-satu ini sangat panjang, mungkin nanti kita langsung ke tanya jawab aja ya untuk membahas ini ya, teman-teman mungkin yang ada yang paham, kita langsung ke tanya jawab ntar lagi. Kita selesaikan dulu ini. Oke, ini. Jadi di sini ada contoh pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk pengenalan itu ada game tali dan otot. Yang kedua ada menelusuri konflik dalam artikel. Yang ketiga mengumpulkan data dan observasi. Yang keempat menyimpulkan definisi dan faktor penyebab konflik. Yang kelima games bangun menara. Jadi ini banyak semua ya. Maksudnya ada tujuan semua dari pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi kalau bahasanya itu kita bermain sambil belajar seperti itu. Jadi teman-teman nanti baca sendiri, cari tahu sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan di sini. Oke, ini pembelajaran berbasis proyek, karakter dan soft skill siswa. Fokus pada materi esensial. Ini sangat banyak ya. Nanti teman-teman bisa nanti saya kirim ya. Oke, ini data-data siswa pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik dari pengguna K13 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi ketika pas kita zaman pandemi, kurikulum darurat itu pengaruhnya sangat besar daripada pendidikan yang masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kenapa? Karena K13 secara penuh itu banyak kelemahan-kelemahannya untuk kita terapkan di masa pandemi. Seperti yang kita sebutkan tadi, dievaluasi. Jadi kenapa kita harus menggunakan kurikulum darurat? Kita harus menyesuaikan apa yang peserta didik butuhkan. Karena ini darurat, lagi ada pandemi, jadi kita tidak harus mengacu kepada kurikulum yang kita buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini ada data-datanya yang bisa teman-teman baca sendiri nanti ya. Ada numerasi, manfaat penggunaan kurikulum darurat lebih besar pada siswa dari kelompok rentan. Ini data-data. Ada literasi. Jadi kurikulum darurat memang pengaruh sangat lumayan besar ya kepada peserta didik. Oke. Ini kita bahas karakteristiknya. Yang ketiga adalah fleksibilitas, ini yang tadi saya sebutkan itu ya. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ini ya. Untuk saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Sedangkan kurikulum prototipe ini menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun. Nah, ini bagusnya untuk kurikulum prototipe ini. Nanti teman-teman bisa diskusikan apa lemahnya. Kita cari lemahnya apa. Jadi di slide ini sebenarnya tidak ada lemahnya. Slide ini hanya menunjukkan baik-baiknya saja karena ini dari Kemdikbud langsung seperti itu. Yang disosialisasikan kepada Komisi 10 DPR. Jadi untuk di kurikulum prototipe ini kerangka kurikulumnya itu tujuannya itu pembelajaran bukan bertahun lagi tapi per fase. Per fase itu sesuai dengan apa yang diteorikan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Jadi untuk yang untuk anak umur 3-4 itu harus sudah bisa ini. Harus sudah lulus ini, tujuannya ini harus sudah tercapai. 4-5 sudah harus bisa ini, sudah bisa mengenal ini, sudah bisa mengetahui ini. Nah itu
untuk yang kurikulum prototipe. Yang kedua yaitu struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Ya. Di Dapodik itu tidak ada jam pelajaran yang fleksibel seperti itu. Jadi yang ada hanya per minggu. Per minggunya itu kalau saya sendiri di pendidikan saya itu paling enggak per minggunya 30 jam. Ada yang 24 jam, ada yang 30 jam. Untuk yang kurikulum menetapkan jam pelajaran per tahun. Nah, ini kan jadi jangka panjangnya tuh agak luas begitu. Jadi tidak untuk prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun. Nah, ini kan jadi jangka panjangnya tuh agak luas begitu. Jadi tidak untuk apa ya? Satuan pendidikan itu tidak kesulitan dalam merancang pembelajaran yang lebih berinovasi untuk kedepannya seperti itu. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya, capaian pembelajaran dan alternatif alurnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia fase A, kelas 1 dan kelas 2, yaitu bisa menyimak, bisa membaca atau memirsa, bisa berbicara dan mempresentasikan dan bisa menulis. Ini alternatif 1. Ini nanti pedoman-pedomannya. Pelajar dapat menjelaskan, mempraktikkan dan lain sebagainya. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Alternatif 2 ini penting sekali. Nah, kita langsung ke kerangka dasarnya ya. Karena yang dibahas yaitu kerangka dasar. Jadi ini ada bagian ya mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu Kemdikbud lakukan untuk bisa menciptakan profil pelajar Pancasila? Yaitu dengan menetapkan standar kompetensi lulusan. Jadi anak yang lulus di PAUD itu standarnya harus bisa ini, bisa ini. Anak yang lulus di SD harus standar kompetensi lulusannya harus bisa ini. Jadi standar kompetensi lulusan ini dibagi 3 di sini, ada standar isi, ada standar proses, ada standar penilaian pendidikan. Jadi sesuai standar yang diberikan oleh Kemdikbud. Yang mencakup struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Lalu kita turunkan lagi menjadi kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa perangkat ajar, buku teks pelajaran, ada modul ajar, mata pelajaran, seperti panduan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut ke strukturnya. Ini karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Untuk yang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Ingat ya. Jadi untuk PAUD itu kegiatan bermain itu proses belajar yang paling utama. Jadi main adalah belajar kalau di PAUD. Untuk di SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Jadi bisa memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi untuk di kurikulum 2022 nanti, IPA IPS itu nanti digabung menjadi satu, yaitu menjadi IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang kedua yaitu adalah integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Kalau yang dulu sebagai mata pelajaran wajib, mungkin kalau sekarang jadi mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk yang SMP ini ada pembaruan ya, yaitu mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib SMP di tahun 2022 nanti. Untuk panduan untuk guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru-guru di mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah ini. Jadi yang bukan pendidikan informatika pun bisa mengajar informatika ketika ada SMP. Ini sebenarnya perlu dikaji ulang ya sama Kemdikbud. Kenapa? Sedangkan yang pendidikan informatika itu banyak, kenapa harus guru-guru mata pelajaran tidak harus? Harusnya kan harus yang informatika dong. Nah ini kita bisa kritik ini nanti kita sampaikan ke kementerian di SMP. Saya tidak sepakat sekali nih, karena lulusan informatika itu banyak sekali dalam setiap tahunnya. Kenapa kok tidak harus ini kacau ini. Harus dia bukan ahlinya ini yang di informatika. Oke. Yang ketiga yang SMP yaitu pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Jadi untuk PAUD yaitu belum masih wajib untuk menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kalau yang saya wajib, cuman dilakukan ketika ada hari-hari besar saja kalau yang PAUD. Kalau yang SD itu minimal 2 kali dalam 1 tahun.
Kalau yang SMP 3 kali dalam 1 tahun. Yang SMA, Yang SMA, program program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Oke, ini saya baru tahu juga sebenarnya ya. Saya baru baca juga materi ini. Jadi di Jadi di SMA ini sudah tidak ada program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Apa tidak diberlakukan ini ya? Sama halnya mungkin ditiadakan seperti itu ya. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Oh, ini sama kayak dengan di kampus sistem KRS. Jadi mahasiswa itu apa ya? Bisa memilih mata pelajaran yang ingin dia pilih. Saya sendiri ketika di mahasiswa semester 3 itu bisa milih mata pelajaran apa yang ingin saya ambil, mata kuliah apa. Nah, seperti itu. Ini mirip-mirip sama dengan dunia pendidikan tinggi. Sedangkan kelas 11 dan 12 mengikuti mata pelajaran dari kelompok mempel wajib dan memilih mata pelajaran kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek yang minimal 3 kali dalam 1 tahun dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Wow, ini fantastis ya. Jadi sekarang anak SMA sudah harus bisa menulis esai ilmiah. Kalau bahasanya kita itu jurnal bahasanya ya. Esai ilmiah itu kan jurnal. Wah, ini jangan kalah untuk mahasiswa ya. Jangan kalah sama anak SMA untuk tidak bisa nulis jurnal. Sedangkan anak SMA itu sudah wajib. Jadi sekarang syarat kelulusannya itu bukan dari UN atau dari satuan pendidikan lagi, tetapi melalui tulisan esai ilmiahnya ini untuk anak SMA. Ini saya rasa perlu kita kaji ulang ya, nanti teman-teman diskusikan mengenai karakteristiknya ini. Di SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Ini bagus sih. Ya, karena saya sendiri di SMK, dunia kerja tidak terlibat, akhirnya ilmu yang saya pakai tidak digunakan di dalam dunia kerja. Itu kacaunya. Harusnya dunia kerja itu masuk ke dalam pendidikan SMK, memberikan mata pelajaran yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, sehingga itu bisa dipakai ketika anak-anak di SMK ini melanjutkan ke dalam dunia kerjanya seperti itu. PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Wow. Iya, ini memang apa ya, satu jalur dengan apa yang disampaikan saya tadi mengenai dunia kerja ini dapat terlibat. Karena dunia kerja harus terlibat, maka PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Oke, ini bagus sih. Jadi yang anak komputer bisa masuk ke listrik, anak mesin bisa masuk ke komputer. Akhirnya jadi komputer ala-ala mesin gitu. Di sini nanti tidak tahu ya, ini mesti ada plus minusnya. Dan saya minta tolong kepada teman-teman, ini kritik, cari kelemahannya apa dalam karakteristik kurikulum ini. Nanti gimana jadinya ya anak komputer ke mesin? Nanti bukan ahli lagi gitu. Maksudnya apa yang dipikirkan Kemendikbud sehingga anak SMK ini bisa memilih mata pelajaran di luar program keahliannya? Apa kira-kira? Mungkin teman-teman bisa jawab agar diskusi ini tidak satu arah. Saya sudah capek ngomong terus ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Ibaratkan misal masuk jurusan matematika, terus saya kuliahnya jurusan seni gitu tah maksudnya Pak? Iya, jadi di SMK itu ada The Cafe sama Mama, Bu Novi kan ya, desain komunikasi visual. Terus Bu Novi ini mau masuk ke pemasaran gitu atau masuk ke apa ya? Kalau di SMK 3 itu perhotelan gitu, itu tidak apa-apa untuk yang kurikulum baru ini. Kalau saya sependapat sih, maksudnya setuju. Ya, kenapa? Setuju? Kalau misal dari SMK pemasaran terus keduanya masuk pemasaran, itu mungkin dari pemerintah atau mungkin dari saya ini biar apa Pak ya, biar mereka itu dapat apa sih? Biar dapat mengembangkan ilmunya gitu loh. Iya. Kan kalau misal cuman di jurusan ini Pak, kan mereka kan
yang didapat ilmunya kan cuma jurusan itu aja gitu loh. Iya, benar sekali. Saya nyambung sudah. Saya nemukan benang merah. Ya, paham. Mm-mm. Iya, benar. Ya, paham benar. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Makasih Kak. Ya, jadi saya awalnya udah begitu paham ya kenapa Kemdikbud ini mengizinkan pelajar di SMK memilih mata pelajaran di luar program keahliannya, karena begini. Contoh ya, saya sendiri gitu ya. Saya di komputer gitu. Saya ingin buat aplikasi tentang pemasaran, tentang aplikasi kasir seumpama. Bagaimana mungkin saya bisa membuat aplikasi program kasir ketika saya tidak tahu di dalam dunia pemasaran atau perkasiran tersebut seperti apa? Paham tidak Bu Nafi? Paham kan ya? Sederhananya juga begini. Saya seumpama di perhotelan, saya masuk ke dunia perhotelan gitu ya, jurusan perhotelan. Saya paham mengenai sistem-sistem di perhotelan bagaimana. Tapi saya tidak bisa teknologi. Bagaimana mungkin saya bisa membuat teknologi? Maksudnya membuat perhotelan itu berkembang seperti itu. Kalau kita tidak punya ilmu komputer seperti itu, mungkin begitu yang ingin disampaikan sama Kemdikbud. Jadi ada percampuran gitu ya, percampuran mata pelajaran yang bisa siswa ambil untuk di mix begitu, untuk dicampur sehingga itu menjadikan ilmu tambahan untuk siswa. Cuman lemahnya ini ketika siswa itu memilih pelajaran di luar program keahliannya, maka ada waktu yang terpotong untuk mendalami program keahlian tersebut. Contoh, untuk mendalami program keahlian tersebut. Contoh, saya di pemasaran. Seharusnya di pemasaran itu ada ilmu apa, ada mata pelajaran apa yang seharusnya saya ambil, tidak saya ambil karena saya mengambil mata pelajaran di komputer seumpama. Nah, maka mata pelajaran keahlian yang saya tinggalkan tersebut kan tidak bisa kita ambil lagi. Kita memotong waktu hanya untuk hal-hal yang sederhana, maksudnya hal-hal yang belum tentu kita kuasai, hanya karena ngambil satu mata pelajaran yang rentangnya 1 semester seumpama 6 bulan, itu kira-kira efektif enggak begitu? Dengan waktu 6 bulan kita memilih mapel secara bebas seperti itu. Karena waktu yang kita berikan di satuan menit di pendidikan itu kan sangat terbatas. Sangat cepat seperti itu. Jadi kalau kita ngambil di mata pelajaran lain, di jurusan lain, saya yakin kemungkinan di mata pelajaran yang dia tuju keahliannya itu akan tertinggal seperti itu. Gimana mengatasi hal tersebut gitu. Akhirnya kita tidak bisa menjadi ahli dalam program itu karena kita meninggalkan program itu begitu untuk di SMK ini. Bisa dipahami? Oke, baik. Mungkin saya rasa teman-teman paham ya apa yang saya maksud ya. Jadi saya lanjut lagi sudah. Ini untuk alokasi waktu mata pelajaran SMA. Wow. Jadi ada alokasi per tahun. Saya baru tahu ini bahwa ada alokasi per minggu, ada alokasi per tahun, total JP per tahun. Wah. Terus tambah ini nanti yang buat kurikulum. Wow. Jadi begini nanti nampaknya. Hah? Banyak. Ini ada mata pelajaran wajib, ada pendidikan Islam, ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika menjadi wajib. Jadi pilihan minimalnya ada seni musik, seni rupa, PJOK menjadi wajib. Karena kalau tidak tubuh pikiran yang sehat berawal dari tubuh yang sehat. Ya harus wajib PJOK memang. Oke, ini untuk yang SMA. Ini ya tadi yang SMA kelas 10, ini SMA kelas 11. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ya untuk jam-jam pelajarannya ya. Mungkin nanti bisa kita kritik atau kita tambahkan atau kita kurangi jam pelajarannya, kita diskusikan lebih lanjut. Karena waktunya kita terbatas, kita skip aja sampai kepada hal yang penting. Oke, ini Kemendikbudristek mengadakan diskusi terumpun. Ini evaluasinya ini. Jadi tanggal 23 Juli Kemendikbud sudah melakukan evaluasi di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
organisasi masyarakat keagamaan dan pendidikan. Jadi ini sosialisasi atau sekaligus masukan gitu ya, maksudnya minta masukan kepada para petinggi-petinggi ini gitu. Ada LPTK, jadi sebenarnya kurikulum prototipe ini maksudnya tidak sekedar jadi tanpa didiskusikan dengan para tokoh-tokoh besar, dengan kelompok-kelompok besar. Saya yakin sudah didiskusikan sama kelompok-kelompok besar seperti itu. Ini juga ada JSIT, ada IGTKI, ada Himpaudi, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang sudah didiskusikan sama Kemendikbudristek. Organisasi guru mata pelajaran, ini banyak sekali. Ini evaluasinya. Ini semoga ini bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang direncanakan oleh Kemendikbud sih. Bagus ini, insya Allah. Nah, ini data-data persepsi guru tentang kurikulum prototipe cenderung positif, katanya Kemendikbud ini. Nggak tahu di nyatanya bagaimana. Ini kayaknya ada survei Monef implementasi kurikulum sekolah penggerak. Oke, kita skip. Ini data-data semua. Sebenarnya ini penting ya untuk kita bikin analisa gitu atau kita bikin penelitian menggunakan data-data ini. Karena saya bukan di bidang pendidikan, jadi saya tidak begitu menarik untuk membaca data-data tersebut. Oke, ini prototipe atau apa ya? Percobaan. Ini sebenarnya Oke, sudah. Saya rasa cukup ya untuk teman-teman karena ini waktunya sudah mulai jam 8 dari jam berapa tadi? Jam 18.15 sampai jam 8 kita cukup lama mendiskusikan tentang kurikulum ini atau membahas tentang kurikulum prototipe 2022 ini. Mungkin ada yang bisa teman-teman sampaikan atau teman-teman tanyakan atau teman-teman ingin melakukan kritik dan saran. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Monggo kalau saya mau tanya. Sana kalau mau nanya sudah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jani itu sangat menarik dan juga program dari Kemendikbud untuk tahun depan juga sangat menarik juga gitu kan. Yang saya mau kritik itu terkait tadi standar kelulusan sekolah itu. Kalau untuk kelulusan sesuai standar atau kita kan tidak tahu potensi setiap masing-masing siswa. Kalau kelulusan itu disesuaikan dengan standar, khawatir nanti siswanya itu malas gitu. Jadi akhirnya mungkin berhenti sekolah atau apa gitu. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ini perlu saya luruskan ya untuk Mas saya karena ya kayaknya masih baru paham gitu, baru tahu mengenai apa itu standar. Sebenarnya standar kelulusan SKL, standar kompetensi kelulusan itu sudah ada sejak ya sekolah, sejak dulunya sudah memang ada. Ada 8 standar nasional pendidikan, 8 standar NSP itu ada. Salah satunya ada SKL, ada standar isi, standar proses, ada standar PTK, ada standar pembiayaan, ada standar sarpras dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Ada 8, pokoknya ada 8. Jadi SKL itu standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menentukan kelulusan. Jadi itu bukan nanti siswanya menjadi berhenti karena tidak sesuai standar itu. Contoh, kalau dulu kan standar kelulusannya pakai UN, ujian nasional, terus ada UNBK, ada apa gitu, ada apalagi banyak dan lain sebagainya itu. Standar kelulusannya kan berubah-ubah. Yang semula dari UN, acuannya akhirnya berubah menjadi sekolah, nilai raport. Ya kan, kalau nilai raportnya tidak sesuai itu bisa tidak lulus. Ya. Jadi nilai UN akhirnya tidak jadi standar kelulusan. Mungkin karena terlalu menstandarkan semua terlalu sama gitu kan. Ada ujian nasional serentak yang menjadikan itu acuan untuk siswa bisa dikatakan lulus seperti itu. Jadi saya rasa kalau standar kelulusannya kan macam-macam, beda-beda.
Kalau yang SMK mungkin standar klausulnya adalah bisa menguasai di bidang ini. Itu saya rasa tidak terlalu berat kalau hal-hal seperti itu, karena di kelas 1 ataupun sampai kelas 3-nya itu sudah dibekali mata pelajaran sama guru-gurunya. Seperti itu. Bagaimana mengatasi ketika standar kelulusan itu tidak sesuai? Ya memang dia tidak mempunyai standar kelulusan itu aja gitu. Bukan masalah kompetensinya, karena kalau kita baca tadi kurikulum yang prototipe itu bahkan menegaskan atau menekankan mengenai kebebasan belajar. Jadi ada pertukaran mapel dan lain sebagainya. Jadi guru maupun murid itu dibebaskan dalam hal belajar, termasuk dalam nalar kritis dan lain sebagainya. Sudah? Mungkin ada yang mau izin bertanya, Master. Monggo, Master siapa? Master Jani. Master Corbuzier. Berbicara terkait kurikulum, setiap tahun atau setiap pergantian menteri itu kan selalu ada perubahan dari dulu hingga sekarang. Yang saya tanyakan, persentase atau indeks pendidikan Indonesia dari awal hingga sekarang itu kira-kira mengalami penaikan atau stagnan ataukah mengalami penurunan? Jika mengalami penurunan atau stagnan, kira-kira dipengaruhi oleh faktor apa? Yang kedua, terkait pembelajaran di Indonesia atau kegiatan belajar mengajar. Di Indonesia itu kan katanya Deddy Corbuzier itu satu siswa itu dituntut untuk menguasai beberapa mata pelajaran. Kenapa ini saya berargumen ini kurang efektif? Kenapa ini nggak difokuskan atau dipetakan? Misalkan si siswa A mempunyai minat bakat di bidang matematika, kenapa nggak difokuskan di bidang matematika? Iya. Dan contoh, ya ngerti kan? Sedangkan gurunya itu belum pasti bisa menguasai 5 mata pelajaran atau 6 pembelajaran itu kan. Itu mungkin kritik dari saya. Dan pertanyaan yang nomor 1 itu, Master Jani. Ya, kalau saya apakah indeks pendidikan Indonesia ini menaik apa menurun? Itu kalau kita baca data hari ini, yaitu BPS mencatat indeks pembangunan manusia itu berkaitan dengan pendidikan, yaitu mencapai 72,29 pada 2021. Angka itu meningkat 0,49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 71,94. Jadi sebenarnya ada kenaikan ya, meskipun itu tidak banyak, tidak sampai 1%, itu sudah wah sekali ya untuk skor indeks pembangunan manusia atau yang bisa kita sebut dengan pendidikan. Jadi apa faktor indeks itu menaik ataupun menurun? Nah, yang pertama kita harus tahu variabel-variabel yang ada di pendidikan itu siapa saja. Yang pertama ada Kemendikbud yang ada di pusat. Yang kedua ada dinas pendidikan yang ada di daerah. Yang ketiga ada satuan pendidikan. Yang keempat ada tenaga kependidikan. Yang kelima ada tenaga pendidik. Yang keenam ada peserta didik. Yang ketujuh ada wali peserta didik. Jadi kalau hemat saya ada 7 variabel ini dalam kita menentukan apakah indeks itu naik apa enggak. Ini bergantung kepada 7 variabel ini yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Kemendikbud atau yang bisa kita sebut sebagai pusatnya pendidikan, pusatnya kebijakan. Yang kedua yaitu dinas pendidikan daerah atau kota ataupun kabupaten. Yang ketiga yaitu Yang ketiga satuan pendidikan. Yang keempat tenaga kependidikan. Yang kelima tenaga pendidik. Yang keenam yaitu ada peserta didik. Yang ketujuh ada wali peserta didik atau wali murid.
Jadi indikatornya ada pada 7 ini. Kita tidak bisa menaikkan indeks pembangunan atau indeks pendidikan di Indonesia menjadi tinggi ketika yang ketujuh-tujuhnya ini tidak bekerja sama, berkolaborasi, tidak bisa diajak kerjasama. Katakanlah Kemdikbudnya pinter, siapa saja yang jadi Kemdikbud, bahkan ketika di zamannya Ki Hajar Dewantara, bahkan di zamannya orang-orang yang pinter dalam pendidikan, itu kalau tanpa ketujuh elemen ini, keenam elemen ini, itu saya yakin pendidikan Indonesia tidak akan maju seperti itu. Jadi memang pengaruh untuk indeks pendidikan ini maju endaknya itu bergantung kepada 7 ini. Dan sebenarnya indeks pendidikan Indonesia ini sekarang masih sangat rendah sekali. Bahkan kalau kita maksudnya sangat miris sekali gitu kalau kita lihat data mengenai indeks pendidikan Indonesia ini. Indonesia ini ada di peringkat 72 dari 77 negara. Pendidikannya itu sangat rendah sekali, maksudnya tidak maju sama sekali begitu. Memang miris ini kalau kita lihat data ini. Tapi ada enggak ya mahasiswa atau siswa atau guru yang ingin kita bagian kecil dari pendidikan ini, termasuk mahasiswa ini kan bagian yang sangat kecil dalam punya niat, punya hati yang ingin memperbaiki indeks pendidikan Indonesia ini, yang dari angka 72 paling enggak lah dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, dengan data-data yang kita punya, kita bisa memberikan kontribusi kepada entah dinas pendidikan daerah, entah guru-guru, entah tenaga kependidikan, entah ke wali murid, bahkan ketika kita bisa meningkatkan diri kita sendiri, SDM diri kita sendiri, maka secara tidak langsung kita akan menaikkan indikator pendidikan di Indonesia. Coba kita bayangkan saja sederhana begini. Kemdikbud sudah membuat program sebagus mungkin. Ada pendidikan karakter, profil Pancasila, ada kebebasan dalam memilih mata pelajaran atau mata kuliah. Terus dalam dinas daerah juga ada bantuan-bantuan yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaat untuk satuan pendidikan. Di satuan pendidikan juga kita ada kepala sekolah, ada guru. Bahkan guru-guru tersebut kalau kita turunkan lagi ada murid yang diajar. Terus di bawah lagi ada orang tua yang mendidik. Itu sebenarnya berawal dari orang tua. Kalau kita tarik dari atas ke bawah, itu akar pendidikannya ada di keluarga. Bagaimana mungkin kita bisa menaikkan indeks peringkat Indonesia ini dari 72 dari 77 negara kalau seandainya kita tidak paham mengenai pendidikan. Kita berbicara tentang pendidikan gitu ya. Kita mengenyam pendidikan tapi kita tidak tahu apa itu pendidikan. Kita tidak paham mengenai bagaimana kurikulum, apa itu pembelajaran, cara apa yang digunakan sekolah untuk belajar, itu kita tidak tahu itu. Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan indeks peringkat ini, prestasi ini yang dari 72 ini menjadi menaik entah berapa gitu targetnya. Ya, yang kita bisa lakukan adalah dengan menaikkan kualitas diri kita sendiri. Itu yang pertama yang bisa saya lakukan. Setelah yang bisa saya lakukan itu, yaitu kita bisa mengajak orang lain atau kita bisa turun langsung kepada pendidikan tersebut. Kalau secara program itu sebenarnya tidak ada yang salah dari dulu sampai sekarang. Mungkin yang bisa menjadikan itu keliru adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pendidikan tersebut. Ada yang mengkorupsi uang bantuan, ada yang memotong uang ini, harusnya ini dibelikan ini, akhirnya dibelikan itu yang bikin pendidikan Indonesia rendah. Mungkin karena karakter pendidiknya kurang, bisa jadi karena tenaga kependidikannya kurang kompeten, bisa jadi karena dari keluarganya memang seperti itu banyak sekali faktornya. Mengapa di Indonesia juga menuntut untuk bisa semua mata pelajaran? Kalau sekarang sudah tidak begitu. Jadi ada memang beberapa mata pelajaran wajib kayak bahasa Indonesia, kayak matematika, kayak IPA. Itu sebenarnya bukan itu sebenarnya dasar-dasar untuk kita. Bukan saya tidak cocok matematika lah. Meskipun kamu tidak cocok matematika, kamu harus paham itu. Karena itu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Apa butuhnya untuk matematika? Ya termasuk logika dasar. Kita harus bisa melogikakan kehidupan. Bahkan kalau kita
tarik ke dalam jauh lagi ya mengenai matematika yang Doni katakan tadi. Mungkin Doni tidak bisa matematika atau pintar bahasa Indonesia. Ya mau tidak mau Doni harus belajar matematika. Kenapa? Karena itu penting sekali. Meskipun Doni masih belum mengerti ya pentingnya matematika itu di mana. Seperti itu. Jadi Kemdikbud bikin kurikulum ini itu sudah saya yakin sudah dipikirkan secara jauh dan sudah dikaji oleh berbagai ahli-ahli, para pakar-pakar begitu. Bahkan bagaimana matematika bisa menghitung jarak bumi ke bulan, bagaimana matematika bisa menghitung jarak setengah lingkaran begitu. Itu kan wah keren sekali begitu kalau kita paham mengenai ilmu itu. Makanya sama Kemdikbud ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran pilihan. Jadi yang wajib itu kayak informatika, tadi di SMK itu wajib. Kenapa? Karena tidak ada pilihan sudah kalau kita harus bisa ini. Harus bisa informatika, bisa teknologi. Di zaman yang serba teknologi. Kita mutlak harus bisa ini terus kita tidak mau belajar teknologi. Lah terus kita mau jadi apa? Ya tenggelam kita di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa jadi apa-apa. Bahkan kenapa kok ada mata pelajaran wajib? Ya karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Kayak bahasa Indonesia, maka bahkan sekarang bahasa Inggris sudah tidak dijadikan mata pelajaran wajib. Bahkan mata pelajaran wajib ini sekarang dikurangi sama Kemdikbud. Gitu. Betapa bebasnya sekarang anak-anak belajar. Kurang apa sekarang? Itu programnya yang sudah sangat bagus. Kita tinggal mengeksekusinya. Bagaimana cara mengeksekusinya? Ya mulai dari bawah dulu. Orang tua harus tahu dulu program Kemendikbud yang ini. Jadi kalau orang tua sudah paham program Kemendikbud yang ini, jadi orang tua bisa memantau di satuan pendidikan. Pendidikan ini, sekolah ini menjalankan program ini enggak. Nah, itu pentingnya. Jadi itu bisa menaikkan apa ya? Skor peringkat pendidikan Indonesia di mata skor peringkat pendidikan Indonesia di mata dunia seperti itu. Bahkan literasi tingkat kita membaca pun itu sangat rendah sekali kalau di Indonesia ini. Bagaimana solusinya? Kita jangan cari solusi di luar, kita harus cari solusi di dalam. Kita sudah suka baca belum? Berapa hari kita baca buku? Atau jangan-jangan tiap tahun cuma satu buku. Nah itu. Makanya penting sekali kita harus ke dalam dulu sebelum kita nyalakan keluar gitu, kayak kementerian ini terlalu menuntut ini. Sebenarnya saya rasa enggak juga sih. Jangan-jangan kita yang salah nangkap apa yang ingin dimasukkan oleh Kemdikbud ini gitu. Meskipun dalam programnya ada beberapa kelemahan yang tidak saya sepakat. Seperti tadi masalah apa itu? Mata pelajaran yang bisa kita pilih. Karena keterbatasan waktu di SMK, maka kita harus meninggalkan mata pelajaran yang wajib. Maksudnya yang sejurusan dengan kita, akhirnya kita mengambil gitu mata pelajaran di luar dari jurusan kita, meskipun itu diperbolehkan. Tapi kan kita tidak jadi ahli di bidang itu nanti kalau kita tidak benar-benar nekuni di bidang itu. Nah itu mungkin lemahnya ya. Sebenarnya apa hal-hal yang positif pun kalau kita korek kelemahannya itu banyak sekali memang. Bahkan kalau kita terlalu bebas nanti malah bingung juga, karena terlalu bebas jadi kacau nanti pembelajarannya. Jadi seenaknya Mas, karena terlalu dibebaskan. Itu kalau terlalu dikekang, terlalu diketat sama aturan atau dibatasi sama dokumen-dokumen atau kurikulum, akhirnya guru-guru tidak bisa bereksplorasi dong, tidak bisa berkreasi sendiri dong, tidak bisa bikin pelajaran yang sesuai dengan budaya lokal, kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Doni. Mungkin ada pertanyaan sanggahan atau tambahan? Ya, izin menanggapi terkait pernyataannya Mas Jani bahwasannya Indonesia mengalami penaikan indeks pendidikan seiring dengan menaiknya indeks pendidikan di Indonesia, walaupun tidak begitu banyak, tapi sekarang Indonesia mengalami penurunan secara moral. Banyak contohnya di saat ini, seperti kasus yang kemarin, dospem pembimbing yang yang mencabuli mahasiswanya, atau yang kemarin yang sempat viral, kiai yang memperkosa siapa santrinya 12 orang itu. Bilang kiai kalau yang memperkosa. Kalau kiai memperkosa. Oh ya, guru. Oknum gitu aja Pak. Oke. Oknum.
alangkah lebih baiknya Kemendikbud itu apa ya, meningkatkan pendidikan moral atau menambahkan seperti yang kemarin yang sempat viral, pendidikan Pancasila yang dihapus di Indonesia. Kan sudah tahu Pak Jani ya. Yang apa itu? Yang apa itu? Kemarin yang sempat viral pendidikan Pancasila yang hapus di Indonesia, yang sudah dihapus di Indonesia itu. Mungkin alangkah baiknya pendidikan seperti itu dipakai kembali. Kapan ya Kemendikbud pendidikan Pancasila ya? Kayaknya masih ada. Bukan Kemendikbud yang sekarang, mungkin yang yang tahun-tahun lalu itu. Coba bisa di-searching nanti. Kalau itu udah begitu ya. Mungkin pendidikan moral itu lebih ditingkatkan lagi. Seperti saya pernah dengar makalahnya siapa? Abuya siapa itu? Al-adabu faqul ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin itu kritik dari saya. Ini kan bukan kritik ke saya kan ya, kritik ke Iya. Mungkin ada solusi dari Pak Jani gitu. Iya. Jangan bilang Pak Jani. Sanggup siapa kok temu. Sampean kan guru, saya harus menghormati. Selah. Oke, iya memang miris itu ya. Itu juga mencoreng nama pendidikan di Indonesia ya. Ada oknum yang memperkosa santrinya, memperkosa muridnya, ada dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya, yang dipaksa untuk ini, apalah gitu. Itu sebenarnya itu kan apa ya? Itu kan pentingnya kita melakukan apa bahasanya ya? Melakukan operasi gitu. Kalau di jalan kan ada operasi masker, ada operasi STNK. Itu kita operasi ideologi. Operasi kita harus bikin kayak polisi dalam pendidikan itu untuk mengecek guru-gurunya yang mungkin punya masalah terhadap hal-hal seperti itu. Kalau pikirnya saya begitu, karena harus ada tindakan tegas memang seperti itu. Harus ada polisinya mengenai kekerasan seksual, mengenai moralitas itu. Karena mau gimana kalau setingkat dosen, setingkat guru ngaji sampai melakukan hal seperti itu kan sudah, wah ini sudah tidak bisa ditolong lagi, sudah tidak tertolong, sudah begitu. Sudah telat sekali ini begitu. Bahkan itu guru dalam konteks dia menjadi pendidik di sana. Bagaimana mau meningkat indeks pendidikan di Indonesia sedangkan gurunya seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Kemendikbud lakukan? Ya dengan menghukum oknum-oknum atau pendidik-pendidik yang lalai akan tugasnya, bahkan yang melakukan pencorengan terhadap nama baiknya, itu harus memang benar-benar ditindak tegas. Kenapa? Biar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Dan yang kedua, pentingnya mengenalkan pendidikan seksual kepada anak sejak usia dini. Itu penting sekali. Karena sekarang pendidikan seksual itu benar-benar sangat tabu gitu. Satuan pendidikan itu mau bahas tentang pendidikan seksual kepada anak usia dini itu kayak bukan waktunya gitu. Padahal itu sangat penting untuk anak usia dini mengenalkan pendidikan seksual. Kenapa? Agar bisa menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling utama ya kita harus berangkat dari dalam dulu. Kita mungkin tidak bisa mencegah hal-hal yang sudah terjadi ya kayak kemarin itu bisa tidak kita unduh gitu, kita batalkan kan tidak bisa toh. Ya udah kita jadikan pelajaran. Kita harus paham ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain dan itu juga ada penegak hukumnya. Syukur-syukur sudah diproses dengan baik, ditindak dengan sesuai dengan hukumannya. Dan pendidikan moral juga sangat penting, bahkan di kurikulum 2021 prototipe ini sangat ditekankan sekali bahwa penanaman karakter profil Pancasila itu sangat penting sekali mengenai kebinekaan, kebangsaan, toleransi dan lain sebagainya. Itu memang itu yang ditekankan sama Kemdikbud yang sekarang. Kalau kita baca modul-modul kurikulumnya, karakteristiknya maupun strukturnya itu yang ditekankan adalah pendidikan karakternya.
Tapi bagaimana mungkin pendidikan karakter kita salurkan dengan berbentuk pengetahuan? Kan tidak bisa. Kok bisa? Ini pendidikan karakter, tapi menyalurkannya dengan pengetahuan, dengan PowerPoint, dengan slide-slide, itu kan tidak bisa. Bagaimana cara mentransfer ilmu-ilmu pendidikan karakter? Ya dengan praktek, dengan menjadikan contoh, jangan menjadikan teladan. Bahkan kalau kita tahu ceritanya Mahatma Gandhi, dia sebelum menyuruh, ada seorang ibu yang sudah agak tua, ingin meminta nasihat kepada Mahatma Gandhi supaya anaknya ini tidak makan garam. Karena garam itu bisa menyebabkan dia sakit gitu. Dia memiliki penyakit yang tidak boleh untuk makan garam. Dia tetap makan garam seperti itu. Akhirnya ibu itu nanya ke Mahatma Gandhi, bagaimana ini anak saya ini tidak bisa saya nasihati, tidak bisa saya kasih tahu gitu. Kok dia tetap makan garam? Terus Mahatma Gandhi bilang, kamu kembali lagi ke sini setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu ibu itu balik lagi sama anaknya, dia bawa sama anaknya, terus anaknya itu cuma dinasihati, kamu jangan makan garam lagi ya gitu. Akhirnya tidak makan garam lagi anak itu, hanya dibilangin jangan makan garam sama Mahatma Gandhi. Tidak makan garam lagi. Kenapa begitu? Karena selama 1 minggu itu Mahatma Gandhi tidak makan garam. Jadi itu pentingnya kita memberikan contoh. Bahkan banyak contoh-contoh gitu. Ada orang yang kok sebelum kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu itu yang berbentuk karakter, yang berbentuk tindakan, kita sudah belum melakukan hal itu. Kita mulai dari sana dulu. Sebelum kita nyuruh anak sholat, sebelum nyuruh adik sholat, nyuruh teman-teman sholat, ya kita sholat dulu, harus kita contohkan dulu, baru kita sholat gitu. Seperti yang dikisahkan sama Mahatma Gandhi itu. Karena dia tidak makan garam, terus ditanyain sama ibunya itu, sama orang tua itu, kenapa kok kesampaian ini anak saya kok langsung benar-benar mustajab? Ya karena selama seminggu saya tidak makan garam, saya tidak bisa nasihatin anaknya sampean kalau saya masih dalam seminggu itu makan garam. Jadi ucapannya itu tidak mungkin didengerin gitu sama anak itu kalau dia masih makan garam gitu. Karena dia berhenti untuk makan makanan yang ada garamnya, akhirnya mustajab, akhirnya masuk ke dalam hati anak itu perkataannya Mahatma Gandhi itu. Nah itu pentingnya begitu. Sekarang kan banyak orang-orang yang paham mengenai adab, mengenai etika, mengenai dan lain sebagainya. Tetapi apakah dengan dibilangin, dengan ditransfer pengetahuannya anak-anak akan langsung nurut? Apakah langsung nurut anak-anak ketika ditanyain, kamu harus jujur ya anak-anak, tidak boleh bohong ya, kalau orang tua harus patuh. Terus anak-anak tiba-tiba patuh begitu? Bisa tidak begitu? Tidak bisa. Kita harus contohkan dulu. Patuh itu gimana? Maksudnya yang maksudkan saya contohkan itu bukan saya, anak-anak ngeliatin saya melakukan itu, bukan. Kita dulu yang begitu, kita dulu harus yang melakukan moral yang baik itu. Guru-gurunya dulu yang harus jadi apa ya, pencontoh, harus jadi role model untuk peserta didik. Meskipun peserta didiknya tidak lihat, tapi dia bisa merasakan begitu apa yang dilakukan gurunya itu. Setelah gurunya baru ke orang tuanya ditekankan, Bu, kalau ini ada parenting, ada pendidikan ke orang tua. Itu pentingnya karakter. Karena saya yakin karakter itu tidak bisa ditransfer oleh pengetahuan, oleh slide, oleh omongan, oleh kata-kata, itu tidak bisa. Tidak mungkin masuk. Sudah, percaya ke saya. Kita bikin slide tentang pendidikan karakter. Karakter yang baik, jujur, berakhlak mulia, tidak berkata kasar, bersikap baik, saling menolong. Kalau cuma jelasin itu, bahkan anak sekolah pun tahu itu. Tapi penerapannya apa? Butuh contoh, butuh perilaku yang mendarah daging dalam diri kita. Akhirnya kita dalam menyampaikan itu mudah diterima sama anak karena kita sudah memiliki DNA karakter itu. Kita sudah berkarakter baik itu. Akhirnya omongan kita juga masuk ke dalam hatinya, langsung nusuk ke hatinya. Bukan tidak hanya nyampe ke otaknya saja, tidak nyampe ke kerongkongan ilmu itu gitu. Maksudnya kalau kita sudah menjadi karakter, kita sudah berkarakter baik, sangat mudah untuk anak itu berkarakter baik juga, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, oleh guru-guru kita. Itu semua tidak ada yang, hampir semua yang didakwakan Nabi itu bukan acual copa gitu kalau bahasanya, tapi dia memberikan contoh nyata, contoh mulia kepada umat-umatnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ini sudah jam 8 lewat 10 menit.
Saya Ada yang mau mau tanya Pak Jan. Iya, monggo benar. Ya, kan sebentar lagi kan ada kurikulum prototype. Nah, itu pembelajaran matematik apakah akan hilang? Ya, apakah kan? Maksudnya apakah itu hanya sementara gitu atau nanti digantikan sama yang lain begitu ya? Iya benar, itu maksudnya tak? Iya. Apakah nanti pembelajaran tematik itu akan digantikan dengan pembelajaran lain karena ada kurikulum baru? Iya. Ya, kemungkinan besar digantikan. Karena tadi ketika kita lihat evaluasi di K13 itu kan ada pendekatan tematik. Itu salah satu evaluasinya yaitu pendekatan tematik itu terlalu sempit begitu karena mungkin bisa jadi dihapus, bisa jadi nanti ditambahkan pendekatannya. Kan ada pendekatan pembelajaran Ada pendekatan berbasis apa gitu nanti. berbasis proyek seperti itu bisa dihapus, nanti bisa ditambahkan seperti itu, Bang. Untuk selanjutnya nanti apakah ada plus apa enggak nanti saya kurang paham sih mengenai hal itu untuk yang tematik. Cuman sejauh ini tematik itu bagus karena apa ya sudah tersusun dengan rapi gitu ya per tema-temanya gitu ya untuk anak PAUD sama SD ya. Tapi masa cuma pendekatan tematik itu kan tadi yang dievaluasi sama Kemdikbud. Jadi kurangnya pendekatan pilihan lain. Jadi setahun pendidikan nanti bisa memilih pendekatan apa yang ingin mereka gunakan seperti itu, Bunda. Mungkin bisa jadi nanti ada tambahan lain mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh Kemdikbud seperti itu. Saya rasa itu. Sudah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup mungkin ya untuk apa ya kajian kurikulum pada hari ini, pada malam hari ini sudah hampir sekitar 2 jam membahas tentang apa itu bedah kurikulum prototipe. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Sudah selesai. Jadi bisa saya tutup ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kajian hari Senin ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa tetap tuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.